Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia, kembali Allah Subhanahu wa taala perjumpaan kita dalam risalah hati. Dan kali ini insyaallah kita akan bermuzakarah dengan tema mensyukuri nikmat umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini adalah perkara yang sering kali kita lupa. Bahkan mungkin saat ini kita sedang melupakannya. Nikmat umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan kita dapat mensyukuri nikmat umur yang diberikan Allah, pasti segala sesuatu perkara yang kita buat dalam kehidupan ini akan menjadi positif bagi kehidupan kita di dunia ini, bahkan kelak nanti di kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faham kepada perkara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Pemberi nikmat kepada setiap makhluknya. Nikmat yang diberikannya sangatlah besar, bahkan mungkin tak terhitung nilainya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kau tidak dapat menghitung jumlahnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 18. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, mulai dari rezeki, kesehatan, hingga waktu dan umur. Tapi terkadang kita sebagai manusia lupa dan tidak mensyukurinya. Padahal Allah akan senantiasa menambah kenikmatan kepada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Rabb-mu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Istilah umur muncul karena manusia hidup dalam batasan dimensi ruang dan waktu. Umur berarti waktu yang dilalui untuk menempuh hidup, sehingga semakin lama hidup maka semakin bertambah umur. Namun hakikatnya semakin bertambah umur maka semakin pendeklah waktu hidup. Layaknya waktu, umur yang berlalu tidak akan mungkin kembali. Umur atau waktu hidup yang kita miliki sekarang ini adalah salah satu nikmat Allah yang mahal harganya dan tidak dapat kita nilai dengan apapun. Umur adalah sesuatu yang penting. Ia menjadi modal utama bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Umur dan waktu ini menjadi salah satu yang akan ditanya di akhirat kelak. Sebagaimana diriwayatkan Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Robnya sehingga ditanya tentang 5 hal. Tentang umurnya dalam apa ia gunakan, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan, tentang hartanya dari mana ia peroleh, dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui ilmu. Sebagai mukmin, tentunya kita sering mendengar perintah Allah tentang syukur. Salah satu yang sering kita dengar dari ceramah-ceramah yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-152 yang insyaallah berbunyi fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Oleh karenanya ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kau ingkar kepada nikmatku. Ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai pencipta kita. Dan tentunya setiap perintah Allah harus wajib hukumnya untuk ditaati. Bagaimana jadinya apabila satu perkara yang wajib kita lupakan dalam kehidupan ini, yaitu bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada saat ini yang kita bicarakan, yang kita muzakarakan adalah mensyukuri nikmat umur. Tentunya banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, yang Allah berikan kesempurnaan pada diri kita dalam kehidupan kita, diberikan istri, diberikan anak keturunan, diberikan keluarga, diberikan teman sahabat, diberikan pekerjaan, diberikan nafkah, diberikan oksigen, udara yang gratis, tidak perlu harus bayar, dan lain sebagainya. Begitu banyak nikmat Allah yang tidak mampu dan tidak akan mungkin bisa kita hitung semenjak kita dilahirkan ke permukaan bumi ini.
Saking banyaknya nikmat Allah, kadang-kadang kita melupakannya. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan untuk kita, untuk kehidupan kita, maka seolah-olah Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada kita. Sebagaimana seorang, mohon maaf, tukang sampah. Ketika kita mungkin melalui sebuah gundukan sampah atau pusat penampungan sampah, maka cenderung kita akan menutup hidung kita karena bau yang kurang sedap yang dapat dicium daripada tumpukan sampah. Namun sering kita lihat si tukang sampah itu sendiri, dia tidak menutup hidungnya. Dia tidak terkesan dengan bau sampah yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan bau sampah itu. Hari-hari dia lalui dengan bau yang tidak sedap daripada sampah-sampah tersebut. Sehingga dia sudah kebal kepada bau sampah. Sehingga tidak perlu lagi dia menutup hidungnya. Sementara kita yang jarang mencium bau sampah melalui tempat pusat penampungan sampah, kita sering menutup hidung kita karena terganggunya perciuman kita karena bau sampah. Begitulah kita sebagai hamba Allah yang hari-hari, detik demi detik, jam demi jam dilalui dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu besar setiap detiknya. Bahkan sering kita dengar, siapa yang mampu bersyukur, Allah akan tambah. Siapa yang mau bersyukur, Allah akan tambah. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Begitu banyaknya nikmat Allah SWT, kita perlu mensyukuri agar Allah tambah nikmat tersebut. Berdoa, angkat tangan kepada Allah, ya Allah, hamba bersyukur atas segala nikmat yang Kau beri. Tambah nikmat ini ya Allah, kekalkan nikmat ini ya Allah, jangan Kau cabut nikmat ya Allah. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Nikmat yang paling tinggi yang pernah kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ada perkara yang mengalahkan nikmat ini. Nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat mengenal Allah, nikmat mengenal Rasulullah SAW, nikmat diberikannya agama, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, merasakan bagaimana nikmat iman, merasakan nikmat amal agama. Subhanallah, ini adalah nikmat yang begitu besar, nikmat yang tidak ada tandingannya, yang perlu bahkan wajib kita syukuri kepada Allah agar Allah tidak mencabut nikmat ini. Nauzubillah, bagaimana jadinya apabila Allah mencabut nikmat-nikmat ini. Sementara kita masih diberi keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan hidup untuk berjuang. Bagaimana mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat ini kita menjadi orang-orang yang lupa atau hamba-hamba Allah yang lupa. Tapi jangan sampai ini terjadi terus-menerus. Kita perlu mengakhirinya dan memulai lagi untuk mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hidup tapi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu hari nanti kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim harus senantiasa menyadari bahwa kehidupan dan kematian adalah ujian dari Allah Ta'ala. Allah mengaruniakan kepada umat manusia nikmat umur di muka bumi agar mereka berlomba-lomba mengupayakan amal yang terbaik sebagai bekal setelah mereka mati kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Umur manusia sepenuhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak mengetahui panjang pendek umurnya. Manusia juga tidak mengetahui sampai kapan ia akan hidup di dunia. Jika umur kita sudah habis di dunia, tak ada lagi kesempatan lagi bagi kita untuk melakukan amal soleh. Yang ada hanyalah penyesalan sambil kita menunggu perhitungan amal di hari kiamat nanti. Mengisi umur dengan amalan terbaik merupakan bentuk rasa syukur berhubungan dengan nikmat umur yang telah kita jalani. Mensyukuri nikmat umur juga bisa dilakukan dengan cara sering mengevaluasi diri dan mengingat kematian yang sewaktu-waktu bisa datang menjemput. Manusia terbaik adalah yang mengisi waktu-waktunya dengan amalan yang mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya.
Dan sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Inti dalam mensyukuri nikmat umur yaitu menjalankan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menjaga hubungan sesama manusia dengan berbakti kepada masyarakat di sekeliling kita. Nikmat umur memang tidak kalah pentingnya dengan nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Oleh sebab itu, kita akan mempertanggungjawabkan umur kita yang selama ini sudah dijalankan. Untuk mempertanggungjawabkan umur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berhati-hati di dalam menjalankan umur yang masih tersisa. Kesempatan untuk hidup dengan umur yang Allah berikan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menjalankan perbuatan yang baik-baik tentunya. Pemirsa yang berbahagia, sahabat dimanapun kalian berada, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa bersyukur, sudah barang tentu kita sering lupa bersyukur kepada Allah, tapi lupa akan nikmat Allah, keterlaluan. Kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa buat apa-apa. Tanpa nikmat Allah, kita tidak ada apa-apa. Semua fasilitas diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita, nyawa kita, semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diatur oleh Allah SWT. Kita tidak ada, tapi diadakan oleh Allah. Kita tidak hidup, tapi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu hari nanti kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita menjadi hamba yang lupa akan nikmat Allah, terlalu sahabat, terlalu. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang lupa akan nikmat Allah. Sebagaimana satu cerita tentang seseorang yang ketika itu dia berjalan sehingga dia menemui sebuah toko yang menjual kacamata. Dan dilihatnya sebuah kacamata yang dipajang di toko tersebut di sebuah etalase. Dan begitu dia melihatnya, dia sangat jatuh cinta kepada kacamata itu. Begitu sangat menginginkan dia kepada kacamata itu. Ingin membelinya, ingin memakainya. Namun apa daya? Kacamata yang bagus itu bernilai sangat mahal sehingga dia tidak mampu membelinya. Setiap dia setiap hari melalui gang itu, melalui gang toko itu, dia melihat kacamata itu. Hanya dia bisa pandang, hanya dia bisa berharap mendapatkan kacamata itu suatu hari nanti. Karena dia tidak sanggup membelinya. Terus hari-hari dia begitu. Setiap dia lalui, dia pandang kacamata itu masih terpajang dengan rapi. Dan dia menginginkan bermimpi untuk mendapatkan kacamata itu. Sampai suatu hari, di pagi hari ketika menjelang toko itu buka, dia sedang memandang kacamata itu di luar toko. Sehingga ketika si pemilik toko kacamata ini membuka tirainya, didapatilah seorang yang sedang memandang salah satu barang dagangannya. Maka si fulan tadi yang sedang memandang kacamata ini dipanggil ke dalam oleh yang punya toko. Lalu ditanya, kenapa Anda suka kacamata yang saya pajang? Iya, saya sangat menyukainya. Bahkan saya sangat menyukainya. Setiap saya melalui toko Anda, saya selalu memandang kacamata ini. Tapi apa daya, saya bukan orang yang mempunyai uang sekian banyak untuk membeli kacamata itu. Maka diambillah kacamata yang diinginkan itu oleh si pemilik toko dan diberikannya kepada orang yang menginginkannya. Cobalah. Maka dia coba. Setelah itu dia katakan, kacamata ini mulai saat ini menjadi milik kamu. Masya Allah, dia sangat terkejut. Kenapa Tuhan berikan kacamata ini kepada saya? Ketahuilah, hari ini adalah hari ulang tahun saya. Saya telah berazam, berniat. Ketika saya membuka toko pada pagi hari, siapapun yang pertama kali berkunjung ke toko saya akan berikan kacamata gratis. Dan Anda menjadi orang pilihan itu. Maka subhanallah dia berlari keluar, berterima kasih kepada si tuan ini yang telah memberikan kacamata yang dia idam-idamkan dengan gratis. Setiap orang yang dia jumpai, dia katakan, dia puji-puji orang yang memberi kacamatanya. Dikatakan kacamata saya bagus. Orang pun yang melihatnya, kamu memiliki kacamata bagus, itu pasti kacamata mahal. Siapa yang memberinya? Tuan yang sebelah sana yang punya toko kacamata. Dia orang yang sangat baik. Dia memberikan kacamata ini gratis kepada saya. Dia terus puji-puji orang yang memberi kacamata itu. Setiap berjumpa dengan manusia, setiap berjumpa dengan teman, kerabat, siapapun.
dia terus memuji-mujinya setiap hari, setiap dia bertemu dengan manusia, dengan orang-orang di sekitarnya. Masya Allah, dia telah lupa. Saat ini dia menikmati kacamata baru yang dia dapatkan dengan gratis. Dan dia puji-puji pemberi kacamata tersebut. Tapi dia telah lupa bahwa dia tidak mungkin dapat menikmati kacamata itu tanpa ada dua belah mata yang ada di balik kacamata tersebut. Begitu banyak nikmat Allah yang ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang lupa kepada nikmat Allah. Semua apa yang kita bisa miliki, apa yang bisa kita nikmati ini adalah karena nikmat Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita dapat menikmati rumah tempat tinggal karena kita diberi nikmat hidup oleh Allah. Kita dapat menikmati hidup berkeluarga karena Allah berikan kita istri dan keturunan. Karena Allah berikan kita keluarga. Kita dapat menikmati kepopuleran kita karena Allah berikan teman, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mau memuji kita. Semua karena nikmat Allah. Pemirsa hadirin yang berbahagia. Nikmat Allah begitu banyak. Selain ini adalah perintah Allah, sudahlah wajib. Sudahlah satu kewajiban bagi kita untuk mensyukuri setiap nikmat Allah. Terutama nikmat diberikannya umur, diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat yang begitu besar. Demi waktu, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman amal saleh. Banyak orang yang berangan-angan kemudian tidak kesampaian. Banyak orang yang mendapati waktu pagi lantas ia tidak mendapati tenggelamnya matahari di sore harinya. Banyak orang yang memasuki waktu malam namun ia tidak mendapati pagi harinya. Dan banyak orang yang berharap ketika menjelang wafat agar ditangguhkan sebentar supaya bisa memperbaiki apa yang telah ia rusak dan ia sia-siakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Dalam menghargai waktu dan umur, kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan janganlah menunda-nunda kebaikan. Allah mengingatkan betapa berharganya waktu dalam Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Allah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-nasihati dalam supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Tak seorang pun tahu kapan ia akan mati, tak seorang pun mempunyai informasi kapan umurnya akan berakhir. Namun yang pasti, semua yang hidup akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal yang soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang pada waktu pagi ia beriman, tapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Sesungguhnya kita tak mampu menjamin akan bertemu dengan hari esok. Menunda-nunda adalah hal yang pantang dikerjakan oleh orang yang beriman. Orang yang menunda-nunda berarti ia termasuk orang yang sombong bahwa ia akan hidup sampai esok hari. Padahal hanya Allah yang tahu kapan umur dan hidupnya akan berakhir. Untuk itu janganlah kita menjadi sombong dengan menunda-nunda kebaikan hingga esok hari. Selama kesempatan dan nikmat umur masih kita miliki, manfaatkanlah saat itu juga. Jangan sampai berakhir pada penyesalan. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu memasuki waktu sore, maka janganlah tunggu waktu pagi. Dan jika kamu memasuki waktu pagi, janganlah kamu tunggu waktu sore. Dan gunakanlah kesehatanmu untuk masa sakitmu, dan kehidupannya untuk kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa yang berbahagia,
Jadilah kita hamba-hamba Allah yang pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat umur, nikmat waktu yang diberikan Allah, kesempatan. Karena bentuk daripada syukur adalah ibadah, mentaati Allah, mentaati setiap perintah Allah. Bentuk daripada syukur yang sebenar-benarnya. Sebagaimana sebuah ayat Allah mengatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita telah diingatkan oleh ayat wal 'asr ini bahwa sungguh manusia berada dalam kerugian. Bahkan Allah bersumpah dalam ayat ini, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan, seandainya Allah menurunkan surat ini saja, Al-Asr, sungguh surat ini telah mencukupi bagi manusia untuk buat amal kebaikan. Seandainya Allah turunkan surat ini saja, surat ini sudah mencukupi. Demi waktu, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman amal saleh, mereka yang bersabar, mereka yang mau mentaati Allah, mereka yang mau hidup dengan ketaatan, dengan kehendak Allah SWT, bukan hidup atas kehendak diri kita sendiri. Pemirsa yang berbahagia, semoga Allah memberi kita hidayah dan kefahaman akan umur, kesempatan, waktu yang diberikan Allah SWT, sehingga Allah berikan kita kemudahan dan kekuatan untuk menggunakan sebaik-baiknya usia, umur, waktu yang diberikan Allah untuk bagaimana mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap segi kehidupan kita, setiap detik dan setiap jam yang kita lalui, setiap hari yang kita lalui. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi'u ni'amatika fi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, ya hayyu qayyum ya arhamar rahimin, ya hayyu qayyum ya ghafurur rahim. Ya Allah, hamba bersyukur ya Allah. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Engkau telah berikan kami keluangan waktu, umur, sisa yang entah berapa lama lagi ya Allah. Semoga Engkau berikan kami ampunan ya Allah kepada usia kami atau umur kami yang Engkau berikan ya Allah, yang banyak kami buat kelalaian kepadamu ya Allah. Bahkan kami banyak berbuat maksiat di waktu-waktu kami yang telah kami lalui ya Allah. Ampunilah diri-diri kami ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Rabb. Ya Allah, di waktu-waktu yang akan datang ya Allah, yang mungkin masih Engkau berikan kepada kami ya Allah, berilah kami kekuatan, kemudahan ya Allah untuk mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba yang sibuk dalam amal agama ya Allah, hamba-hamba yang sibuk mentaati-Mu ya Allah di setiap segi kehidupan kami, imaniah kami, ubudiah kami, muamalah, muasyarah kami ya Allah, sehingga kami tergolong menjadi orang-orang atau hamba-hambamu yang berakhlak baik sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, beri kami kesempatan ya Allah untuk mempelajari sunnah Nabi-Mu dan menghidupkan sunnah Nabi-Mu dalam kehidupan kami ya Rabb. Ya Allah, kabulkan doa kami, bantu dan tolonglah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, semoga muzakarah singkat ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi semua Anda yang mendengarkan. Semoga Allah SWT perjumpakan kita kembali dalam majelis-majelis mulia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.